Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuntum Haira Ummah, NIM 6202210001. Saya berasal dari kelas IKORD Stambuk Unimed 2020. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kepemimpinan. Judul dari tugas proyek mata kuliah kepemimpinan yang saya buat yaitu mengenal lebih jauh sifat seorang pemimpin yang baik. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin. Sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau bahkan pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau bahkan kewenangannya yang harus dimiliki, di mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Kate Davis merumuskan ada 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain yaitu kecerdasan, keluasan hubungan sosial dan kedewasaan, motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan sikap hubungan kemanusiaan. Syarat menjadi seorang pemimpin yang baik. Tentu teman-teman semua bertanya, bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik itu? Yaitu ada beberapa hal yang harus ia miliki, yaitu pendidikan umum yang luas, kemampuan berkembang secara mental, rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan analitis, keterampilan dalam mendidik, keterampilan dalam berkomunikasi, sederhana, personalitas dan objektivitas, berani dan tegas. Masalah kepemimpinan. Tentu dalam memimpin sebuah organisasi tidak lepas dari masalah. Apabila pendekatan atau pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau reward, maka gaya kepemimpinan akan berjalan dengan positif. Sebaliknya, jika pendekatan menekankan pada hukuman atau punishment, berarti dia menerapkan gaya kepemimpinan yang negatif. Pendekatan kedua ini dapat menghasilkan prestasi yang diterima dalam banyak situasi, tapi bukanlah menimbulkan kerugian yang manusiawi. Ada beberapa gaya kepemimpinan, yaitu autokratis, partisipasi, kendali bebas. Bagaimana sih yang ketiga ini? Itu kan autokratis, yaitu kepemimpinan yang umumnya bersifat negatif, berdasarkan atas ancaman dan hukuman. Meskipun demikian, ada juga beberapa manfaat dalam menekankan autokratis ini dalam pengambilan keputusan dengan cepat serta memungkinkan pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten. Yang kedua, partisipatif, yaitu lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak pada satu pihak. Kendali bebas, yaitu pemimpin memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, dan pemimpin bersifat pasif. Pemimpin yang menghindari kuasa dan tanggung jawab, kemudian menggantungkan kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri. Selanjutnya, Blankat mengemukakan ada 3 gaya dari sebuah kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan ini dipengaruhi oleh bagaimana cara seorang pemimpin memberikan perintah, dan sisi lain dengan cara bagaimana mereka membantu bawahannya. Ketiga gaya tersebut yaitu directing. Apabila kita dihadapkan dengan tugas yang rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas, dan juga apabila kita berada di bawah tekanan waktu penyelesaian, kita menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua yaitu coaching. Pemimpin tidak hanya memberikan detail proses atau aturan kepada bawahan, tetapi juga menjelaskan mengapa sebuah keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga menerima berbagai masukan dari bawahan. Yang ketiga yaitu delegating. Sebuah gaya di mana seorang pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Gaya delegating akan berjalan baik apabila staf kita sepenuhnya telah paham dan efisien dalam pekerjaan, sehingga kita dapat melepas mereka menjalankan tugas
atau pekerjaan itu atas kemampuan dan inisiatifnya sendiri. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki karakter dan memiliki hati semata, tetapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh, tentu akan menjadi luar biasa, karena jatuh bangun akan tergantung pada pemimpin. Pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu kualitas dari kita tergantung pada kualitas pemimpin kita. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan sesuatu. Seorang dikatakan pemimpin apabila dia memiliki pengikut atau bawahan. Kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, yang dimana nanti sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam hati seorang pemimpin. Kepemimpinan lahir dari proses yang internal.